Hadratal muhtaramin jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, seperti biasa Tiang mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga di sisa umur kita ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita kekuatan agar bisa mengisi sisa umur kita, sisa usia kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini mampu menjadi salah satu wasilah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kelak kita dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salam beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang mulia yang diutus ke muka bumi ini untuk menjadi rahmatan lil alamin, menebar rahmat kasih sayang kepada seluruh alam. Semoga kita mampu melanjutkan daripada perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menteladani akhlak-akhlak beliau, sehingga semoga kita semua termasuk di antara orang yang diakui oleh beliau sehingga kelak berhak dan dipertemukan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan kitab Kifayatul Atqiya yang insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang beberapa cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Halaman 14, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Man rama an yasluka tariqul awliya falyahfazunna hadhihi al-wasaya 'amilan. Barang siapa yang ingin menapaki atau menjelajahi barang siapa yang ingin menjelajahi jalannya para aulia, maka hendaklah dia menjaga dari wasiat-wasiat yang diamalkan. Nah, pada malam hari ini hadratul muhtaramin rahimakumullah, untuk sampai ke derajat dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menemukan betul-betul kedamaian, kenikmatan bersama Allah Subhanahu wa taala, maka dibutuhkan riyadhah, dibutuhkan latihan. Beberapa cara yang harus diupayakan oleh seorang salik, oleh seorang yang mendambakan perjumpaan dengan Allah, oleh seorang yang ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan di sini ada beberapa wasiat. Beberapa wasiat yang diberikan kepada orang-orang yang menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala oleh para aulia. Ya. Dan di antara wasiat-wasiat tersebut pada malam hari ini kita akan membahas yang pertama di antaranya ialah minha at-taubatu, ya, yaitu taubat. Kita langsung ke bawahnya. Ay minal wasaya, ya, dan di antara wasiat yang 9. Jadi wasiat yang harus dijalankan oleh seorang salik itu tidak banyak-banyak, cukup 9 saja. untuk menggapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang pertama di antara wasiat yang 9 itu ialah at-taubatu. Taubat. Ya. Ya awalul wasaya wa ahammu qawaiduddin. Yang namanya taubat ini adalah wasiat yang pertama dan kaidah yang paling penting di dalam wa awwalu manazilus salikin, dan kedudukan atau yang harus didapati oleh seorang salik, oleh seorang yang mendambakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa aslu maqamati talibin, dan dia adalah asal daripada makam, posisi bagi orang-orang yang menuntut, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? At-taubat. Maka perlu kita ketahui apa itu taubah. Fat-taubatu lughatan, ya. Maka taubat itu secara bahasa apa? Ar-ruju', kembali. Makna taubat secara bahasa artinya kembali. Yuqalu idza taba idza raja'a. Sebagaimana dikatakan ketika orang mengatakan taba, maka maknanya itu adalah kembali. Menurut syar'an, menurut istilah, taubat itu ar-ruju' amma kana madhmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fihi. Taubat menurut istilah atau secara syarak yaitu kembali dari segala macam bentuk perbuatan tercela yang dipandang di dalam syariat menuju sesuatu yang dianggap baik di dalam syariat. Yang ulangi, kembali dari segala sesuatu yang dipandang tercela menurut syariat menuju segala sesuatu yang dipandang baik di dalam syariat. Ini makna lekan taubat. Jadi kembalinya kita lekan perbuatan si cengit atau si bagus. Nah, secara istilahnya seperti itu. Ya. Wa'lam, maka ketahuilah annahu ja'a fit taubati, maka sesungguhnya telah banyak dihadirkan atau datang pada pembahasan taubat ayatun katsirah. Banyak terdapat ayat-ayat wa ahadits dan hadis-hadis yang masyhur, ya, yang membahas tentang taubat. Faminal ayat, dan di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang taubat, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya, halaman 14 itu pembahasan dengan taubat. Di paragraf keempat, baris keempat, mohon maaf, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama pada kitab ini yang berbicara tentang taubat yaitu wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, maka duhai orang-orang yang beriman, ya, bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi lamun temele beruntung penuh-penuh taubat, ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu mohon maaf belum, ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat cinta terhadap orang-orang yang bertaubat dan Allah cinta terhadap orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci. Jadi suci yang dimaksud di sini itu adalah suci zahir, suci batin. Sucinya zahir badan kita ini dari segala macam bentuk najis dan kotoran, sucinya batin kita ini dari segala macam bentuk dosa.
Bagaimana cara membersihkan badan ini dari sesuatu yang najis? Ya dengan mandi, dengan berwudu, ya. Lalu bagaimana cara membersihkan batin ini? Dengan cara bertaubat. Ya. Maka innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, ini dua ayat yang dinukilkan di kitab ini yang memberitahukan kepada kita tentang pentingnya, ya, pentingnya bertaubat atas segala macam bentuk dosa yang kita lakukan. Lanjut. Wa minal ahadithi, dan di antara hadis-hadis qauluhu alaihi salam, ya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallah, duhai sekalian manusia, duhai orang-orang yang beriman, tubu, taubatlah kalian ilallah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inni atubu ilaihi kulla yawmin mi'ah marrah, dan sesungguhnya aku bertaubat minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sehari itu 100 kali. Bayangkan hadratal muhtaramin rahimakumullah, seorang Muhammad, ya, yang mendapatkan julukan Habibullah, kekasih Allah. Siaran kekasih Allah itu posisinya paling dekat, paling istimewa, paling spesial di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau juga mendapatkan julukan apa? Ma'sum, orang yang sudah mendapatkan jaminan ampunan akan segala macam bentuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan, ya. Dan surganya paling tinggi, paling istimewa, dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kelak di hari kiamat mampu memberikan jaminan syafaat, pertolongan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Rasulullah yang mulia seperti itu mengatakan dalam hadisnya, fa inni atubu, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari itu berapa? 100. Sudah istimewa seperti itu, dalam setiap salat kita sebut namanya, masih mau bertaubat, istighfar, minta ampun kepada Allah sehari itu berapa kali? 100 kali. Lah kita, ya, Nabi tidak, Rasul tidak, papuk balo kita nggak ada yang jadi Nabi, keturunan kita nggak ada yang jadi Rasul, jaminan surga belum tentu, dosa numpuk, neraka, penggitan ruana, malas terus untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau beristighfar mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di mana tempat malu kita, ya, di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang rekeng diri, dalam sehari itu kita bertaubat minta ampun istighfar kepada Allah itu berapa kali sih? Ya, kita mengatakan astaghfirullahalazim itu berapa kali sih? Dan istighfar yang kita ucapkan hanya sebatas di lisan kita saja atau sudah menghujam ke dalam hati kita? Ya. Nah, ini dia. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dalam sehari bertaubat, beristighfar, minta ampun kepada Allah 100 kali dalam sehari, maka apa yang menyebabkan kita untuk tidak jauh termotivasi memperbanyak taubat kita melebihi taubatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Wa qalu alaihi salam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, futiha babut taubati, dibukanya pintu-pintu taubat, ya, dibukanya pintu-pintu taubat, telah dibukanya pintu-pintu taubat. La yughlaqu, dan tidak akan ditutup pintu taubat itu hatta tatlu'asy syamsu, sampai matahari itu terbit min magharibiha, dari sebelah barat, ya. Nah, artinya di sini hadratul muhtaramin rahimakumullah, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya lebih besar lagi pintu maafnya Allah subhanahu wa ta'ala yang disediakan kepada kita. Maka Allah merintahkan kepada kita, bertaubatlah. Bertaubatlah, kapanpun engkau ingin datang kepadaku, bertaubatlah. Selama matahari itu masih terbit dari sebelah timur, atau bahasa telau. Lamun wah tenggelam le barat, lamun wah tenggelam le daya, ya,
mohon maaf, kalau sudah terbit matahari ini lekan daya atau lekan barat bahasa Indonesiana, ya, maka di sanalah tempat pintu taubat itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka biar sampai berbusa-busa mulut seorang manusia ketika matahari telah terbit dari sebelah barat atau lekan daya, ya, maka taubat itu sudah tidak ada gunanya lagi pada waktu. Maka sekarang matahari terbit dari ya atau lekan laut, maka kesempatan kita masih panjang untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa yang pernah kita lakukan. Wa qalu alaihi salam, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana dia? Man taba, barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala qabla an yugharghir, sampai nafas itu belum sampai di sini, tenggorokan, ya, qabbalahu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Ya. Matahari masih tetap terbit dari sebelah laut timur. Nah, meninggal dunia seorang hamba sebelum nafas atau nyawa itu berada pada kerongkongan, lalu dia menyempatkan diri untuk bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masih peluang Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa seorang hamba tersebut. Coba. Ya. Ngumbe malak rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala tipa itu. Padahal hidup kita difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat begitu sempurna. Bernafas kita bisa dengan lega. Mata kita masih, panca indera kita masih sempurna. Kita Allah sempurnakan dengan banyaknya harta, indahnya dunia. Kita masih bisa menikmati kehidupan secara sempurna. Ya, bermaksiat setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sangat rindu dan sangat senang terhadap taubat-taubat hambanya, sampai Allah katakan, meskipun engkau bertaubat di sisa umur terakhirmu kepadaku, asalkan jangan saja nyawamu sudah berada di kerongkongan, niscaya aku akan masih mengampuni dosa Allah taala. Ya. Lanjut. Wa qalu alaihi salam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taibu minadz-dzambi, orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosanya, kaman la dzambalah, maka orang itu seperti tidak memiliki dosa. Jika tetu ngendang ampun tipada sida Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni semua dosa orang yang bertaubat itu. Kaman la dzambalah, seperti orang yang belum memiliki dosa. Wal mustaghfir minadz-dzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi'i bi rabbih. Nah, dan orang-orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosanya, wa huwa muqimun alaihi, lagu masih demen gawe maksiat, kal mustahzi'i bi rabbih, maka orang-orang yang seperti itu pada kenana maraongkuna mempermainkan Tuhannya. Bertaubat dia kepada Allah, jerahku nak keja Allah. Taubat dikaji, setobat-tobatna istighfar terus. Maka uras tindok malak ulangin dosana. Nah, manusia singene modelna kal mustahzi'i bi rabbih, marongkun dengan si majoraang epena, seperti orang yang mempermainkan Tuhannya. Hati-hati ya orang seperti ini. Ya, jadi Allah itu enggak suka dipermainkan. Lamun tepejo orang pelung udah sila pendek, ya. Pelung udah lah sudah masih bajang, ajum nih dia misalkan si cewek dah, ya. Duhai kekasihku, engkau tampan sekali, tapi bohong. Oh, karena kan bukan gedak hatian tendi, wah tersanjung, wah tersenyum, lalu tiba-tiba bohong, kan melihat tenumpas ya. Nah, kalau manusia saja tidak suka dibohongin, nggak suka dipermainkan, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu alaihi salam, dan berkata baginda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, idza tabal abdu, jikalau seorang hamba itu bertaubat, ansallahul hafazata, ya,
ansallahul hafizatahu, maka mohon maaf ansallahul hafizatahu, maka Allah Subhanahu akan melupakan catatan-catatan dosanya. Ya, artinya begini, ketika seorang hamba itu bertaubat kepada Allah, Allah akan menjadikan malaikat pencatat dosa-dosa itu. Siapa malaikat pencatat dosa? Halo? Light SD pelajarin ini. Rocky pencatat kebaikan, Atit arani nono si pencatat keburukan ini nono. Ya, atau bahasa lainnya kiroman katibin, kan pelajaran telain sampai nyanyi-nyanyi teles masih SD no. Nah, kalau seorang hamba betul-betul bertaubat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan malaikat pencatat keburukan ini lupa, sehingga tidak ada lagi yang tersisa keburukan atau dosa pada catatan malaikat tersebut. Wa ansa dzalika jawarihahu wa ma'alimahu ya minal ardi, dan Allah Subhanahu wa taala ya akan menjadikan lupa segala macam bentuk anggota tubuhnya ini ya, dari segala macam bentuk dosa yang dia lakukan. Jadi seolah-olah mata ini ketika diminta persaksian dia tidak tahu apa-apa, bahwa dia hanya tahu saya dipergunakan dalam kebaikan saja. Allah jadikan lupa semua anggota tubuhnya itu, lekan segala macam bentuk dosa si gawena. Imana lupa bahwa lain pernah melakukan dosa. Ya. Wa ma'alimahu minal ardi, dan semua saksi di muka bumi ini yang pernah menyaksikan bahwa si pernah melakukan dosa, Allah jadikan lupa juga. Dia tahu bersaksi. Semua makhluk Allah di muka bumi ini hanya mampu menyaksikan kebaikan-kebaikannya saja. Ya. Hatta yulqi Allah, sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaysa alaihi syahidun bin, dan tidak ada satupun di antara makhluk yang akan menjadi saksi dari dosa yang dia pernah lakukan. Logo syaratnya apa? Betul-betul bertaubat dengan sungguh-sungguh. Lalu bagaimana cara kita bertaubat yang sebenarnya? Nanti ada praktiknya di sini. Ya. Lanjut. Wa auhiyallahu ila nabi Adam, dan Allah Subhanahu wa taala pernah mewahyukan kepada nabinya Nabi Allah Adam alaihi salam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waritha dzurriyyataka at-ta'ba wan nasaba. Duhai Adam, sesungguhnya engkau telah mewariskan kepada wawarithahum at-taubah, ya, dan engkau juga telah keturunan-keturunanmu apa? Taubat. Kan begitu kan? Yang diwariskan sama Nabi Adam apa? Dosa. Karena beliau pelaku pertama dari manusia yang melakukan dosa. Allah berfirman, wala taqrabah hadhihi syajarah, lagu langgarna larangan Allah. Wah, duhai Adam, duhai Hawa, jangan dekati ini pohon. Tapi justru Nabi Allah Adam beserta istrinya bukan hanya mendekati, tapi jauh daripada sekedar mendekati. Dosa diwariskan kepada keturunannya. Tetapi di samping itu, ya, ketika Nabi Allah Adam dihukum ke dunia, ke muka bumi, di sana juga Nabi Allah Adam bertaubat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga menjadi warisan Abul Bashar Nabi Allah Adam alaihi salam. Man da'ani minhum bida'watika, ya. Dan barang siapa yang memohon kepadaku dengan doamu, dengan permohonanmu, duhai Adam, labbaitahu katalbiyatika, sesungguhnya aku akan memenuhi daripada permohonan keturunanmu itu sebagaimana aku memenuhi keinginanmu.
Artinya apa? Ketika seorang manusia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, maka Allah berjanji akan mengampuni, akan mendengarkan taubat, istighfar, permohonan ampun seorang hamba sebagai keturunan Adam, sebagaimana Adam, Nabi Allah Adam juga dulu didengar permintaan taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus apa kelanjutannya? Ya Adam, ahsyurut taibin minal quburi mustabshirin fi dhahikin wa du'a wa da'ahum mustajab. Ya. Dan aku akan bangkitkan orang-orang yang bertaubat itu dari kuburnya, ya, ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia, ya, orang-orang yang tertawa riang, ya, dan semua permohonannya aku kabulkan, aku penuhi, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara keutamaan orang-orang yang bertaubat. Lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah. Kita selesaikan tentang taubat. Jadi taubat ini dena cukup sekian pertemuan. Taubat ini ada beberapa pertemuan, panjang pembahasan taubat di sini, ya. Sehingga ini adalah pertemuan pertama tentang taubat. Kita selesaikan dulu antena tutup pengajian halaman 15. Ya. Dan yang terakhir hadratul muhtaramin rahimakumullah. Di sini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Paragraf 1 2 3 4 dari terakhir itu. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahi afrahu bi taubatin 'abdihi al-mu'min min rijalin nazala fi ardin muhlikatin ma'hu rahilatuhu 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fawada'a ra'sahu fanama fastayqadha wa qad dhahabat fatalabaha hatta idha ishtadda 'alayhi al-hurru wal 'atshu أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته." Paham belum udah? Artinya apa? Artinya hadis ini, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang seorang pemuda yang melakukan perjalanan melewati padang pasir yang begitu tandus, yang begitu gersang, panas terik matahari di sana. Nah, setelah sampai di tengah padang pasir, seorang pemuda ini mengikat tunggangannya, jarana, ikatnya jarana di suatu ikatan. Di kudanya itu letono perbekalan, makanan, minuman, letono taana, ya. Dan dia berniat untuk apa? Berniat untuk istirahat seorang pemuda ini. Lalu, ya, ketika dia istirahat, terbangun dia dari tidurnya, apa yang dia saksikan? Yang dia saksikan tunggangannya beserta makanannya, semua perbekalannya hilang, nggak tahu kemana. Dicari kudanya, dicari makanannya, nggak ada ketemu. Ya. Lalu dia telah capek mencari makanannya, sehingga seorang pemuda ini putus asa. Yang lanjutkan mengartikan hadis yang terakhir tentang taubah. Ya. Digambarkan dalam hadis yang terakhir ini, seorang pemuda yang melakukan perjalanan menunggangi suatu kendaraan, tunggangan, kuda atau onta lah, ya, dilengkapi dengan perbekalan. Nah, setibanya di pertengahan perjalanannya, begitu terik menyengat, panasnya luar biasa, lalu diikatlah kendaraannya tersebut dengan tujuan untuk beristirahat. Nah, ketika dia terbangun dari tidurnya seorang pemuda ini, lalu dia melihat apa? Yang dia lihat tunggangan hilang,
makanannya, perbekalannya hilang. Bingung, sedih luar biasa. Dicari ke sana tidak ketemu, dicari ke sini tidak ketemu tunggangan beserta perbekalannya itu. Jauh dia mencari tunggangannya itu dan perbekalannya itu, enggak ketemu pula. Akhirnya dia mengatakan apa? Alangkah lebih baik bagi diriku untuk kembali ke tempat yang tadi, tempat aku beristirahat, lalu aku tidur kembali sambil menunggu kematianku. Karena saking wah pasrahnya kan, di tengah gurun pasir, yang kesana kelihatan pasir saja, nggak ada titik tujuan arah perjalanan. Dicari ke sana tidak ketemu, dicari ke sini tidak ketemu. Akhirnya dia putus asa. Dalam kalimat putus asa itu dia mengatakan apa? Maka lebih baik aku adakan kutulah kemana letau ku singone ini. Kulanjutang tindoku sambil ku nunggu matengku. Akhirnya apa? Kembali dia ke tempat yang tadi dia tertidur itu. Ya. Kembali dia ke tempat dia tertidur, di tempat dia mengikat tunggangannya itu. Letono pasrah dia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ada harapan Malik minta hidup nih. Perbekalan tidak ada, makanan tidak ada, air tidak ada, kendaraan tidak ada. Akhirnya apa? Janggalna otakna kodu imana, dan tidurlah dia di tempat yang tadi dia tidur itu. Ketika dia bangun dari tidurnya, dia melihat apa? Ternyata tunggangannya dan perbekalannya itu tulak emalak letono. Nah, kira-kira pertanyaannya, ngumbe bahagiana dengan si baru ino, ya, melihat tunggangannya dan perbekalannya itu kembali arak lideket ino. Tentu sangat gembira sekali kan? Tentu sangat bahagia sekali. Kenapa? Karena tadi dia sudah pasrah, mati doang pokoknya. Sampai dia mengatakan lebih baik aku kembali ke tempat tidurku yang tadi, melakukan istirahat kembali sampai aku menunggu ajalku. Ngeno kata sakit. Tetapi ketika dia tidur kembali, dia bangun, dia temukan lagi kudanya di sana ada, perbekalannya di sana juga masih ada. Maka bahagia sekali pemuda ini. Ngeno ongkun bahagia pemuda ini dikatakan dalam hadis, di dalam akhir hadis tersebut, ya, fallahu, maka Allah Subhanahu wa taala asyaddu farhan, lebih bahagia lagi, lebih gembira lagi dengan apa? Bitaubatil abdil mu'min, dengan taubatnya seorang yang beriman, min hadza birahilatihi, dengan gembiranya tadi seseorang yang melakukan perjalanan tersebut. Coba, Allah lebih gembira dengan hadirnya, dengan datangnya seorang hambanya yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengambil gambaran dengan kehidupan yang tadi pemuda yang diajarin itu, ya, maka kegembiraan yang sangat luar biasa yang dia rasakan. Karena sudah di ujung keputusasaannya, ternyata tulak malak perbekalan, arak kode nyambung hidup, tulak malak tunggangan, arak mana kode lanjutan perjalanan. Ternyata Allah lebih bahagia, lebih gembira dengan taubatnya seseorang kepada Rabb-nya. Coba bayangkan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Sampai seperti itu maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sampai seperti itu maha baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sampai Allah itu, apapun dosa yang engkau lakukan kecuali syirik, ya, dan engkau mau datang kepadaku minta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni semua dosa-dosamu. Coba, sampai seperti itu sayangnya dan baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka apa alasan kita untuk tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara Allah sangat merindui orang-orang yang mau bertaubat kepadanya. Ya. Nah, sehingga hadratan muhtaramin rahimakumullah, di siaran taubat ini telu bagiannya insyaallah kita akan perdalam nanti pada pada pertemuan yang akan datang. Namun secara garis besarnya rangkuman kemarabasan tesilai setiap sekolah ini telu golongannya. Yang pertama itu namanya taubat, yang kedua itu namanya inabah,
anabah, yang ketiga itu namanya awabah. Ya. Yang pertama itu namanya dengan si taubat atau tawabah. Siapa orang yang seperti ini? Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena rasa takut. Dia bertaubat kepada Allah karena apa? Motivasinya karena dia takut. Kalau dosa-dosa yang dia tumpuk itu nanti akan mendatangkan ancaman atau menyebabkan dia menjadi manusia yang akan mendapatkan siksa nanti di hari kiamat. Ini motivasinya taubat. Orang-orang yang seperti ini namanya tawabah, orang-orang yang taubat. Sahibut taubah. Ya, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut ante dende nesik saya. Yang kedua, model taubat seorang manusia itu, ya, orang yang bertaubah rajaul mathwabah. Orang yang taubat itu mengharapkan pahala. Bertaubat agar apa? Agar Allah memberikan dia pahala. Nah, orang-orang yang seperti ini namanya sahibul inabah. Ya, orang-orang yang bertaubat karena mengharapkan balasan, ganjaran. Ini model yang kedua. Dan model yang ketiga, ya, orang yang bertaubat itu tujuannya apa? Hifzan, untuk menjaga dirinya, au qiyaman, ya, bil ubudiyah, untuk menegakkan status penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. La rughbah fi thawab wa la rughbah min al-iqab. Tidak ada motivasi dia untuk agar terhindar dari siksa, dan tidak ada motivasi baginya untuk mendapatkan pahala, ya. Murni dia karena dia ingin menjaga statusnya sebagai seorang hamba kepada Rabb-nya, ya. Untuk menjaga itu, maka orang-orang yang seperti ini yang disebut dengan awwab, orang-orang yang betul-betul, ya, menghambakan diri kepada Allah. Dan ini tingkatan taubat yang tertinggi, yang ketiga ini. Ya, dia bertaubat motivasinya enggak ada yang lain. Ya. Karena aku ini hanyalah seorang hamba yang wajib tunduk patuh kepada Rabb-nya. Sadar ya statusnya sebagai seorang hamba. Itu saja motivasinya. Terserah dengan aku bertaubat ini apakah Allah akan membebaskanku kelak dari siksa, atau akan memberikan aku pahala dengan taubatku ini. Aku tidak peduli itu. Yang terpenting aku telah melaksanakan kewajibanku kepada Rabbku. Itu dia. Enggak ada motivasinya. Sehingga yang dia dambakan apa? Hanya satu, menggapai ridha Allah saja. Nah, ini dia bentuk model taubatnya orang yang ketiga. Wallahu taala a'la wa alam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya.